Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Balik lagi bersama gue Rizky di channel Rizky Frian. Kali ini gue mau menyampaikan kembali yaitu berita Manchester United terbaru dan rumor transfer dari Manchester United juga. Oke, langsung aja ke videonya, check this out. Berita pertama yaitu Manchester United merugi 500 miliar selama pandemi COVID-19. Klub sepak bola telah dibuat merugi secara finansial selama COVID-19. Tak lepasnya raksasa Liga Inggris yaitu Manchester United. Manchester United mengatakan COVID-19 telah membuat mereka mengalami kerugian sebesar 28 juta pounds atau sekitar 500 miliar. Dan diperkirakan masih akan meningkat lagi ke depannya. Kerugian tersebut disebabkan oleh beberapa hal dan yang paling disorot adalah soal hak siar dan juga pertandingan yang ditunda. Untuk hak siar, MU kehilangan 20 juta pound atau sekitar 400 miliar. Seperti dilansir BBC Sport, MU juga harus mengembalikan pendapatan TV sebesar 20 juta pound kepada penyiar meskipun Liga Inggris selesai. MU harus membayar sebesar itu karena dianggap telah mengubah tanggal dan waktu kick-off. Sementara itu pertandingan yang ditunda termasuk laga Liga Eropa dan Piala FA bisa menimbulkan kerugian karena tidak adanya pemasukan dari sponsor dan juga tutupnya toko retail di Stadion Old Trafford. Sejauh ini MU telah mengalami kerugian sebesar 8 juta pounds atau sekitar 100 miliar. Untuk 3 pertandingan yang mereka tunda pada pekan terakhir bulan Maret. Adapun kerugian terbesar karena pertundaan pertandingan dihasilkan oleh pertandingan melawan Tottenham Hotspur yang harusnya dimainkan pada 15 Maret. Disebutkan oleh sumber yang sama dengan ditundanya pertandingan tersebut, MU mengalami kerugian sebesar 4 juta pounds atau sekitar 71,9 miliar. Mengetahui hal tersebut, Ed Woodward selaku CEO MU hanya bisa berharap pandemi ini adalah masa yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kita harus menyadari bahwa krisis ini tidak akan hilang dalam semalam, kata Woodward. Namun klub kami dibangun atas fondasi yang kuat. Kami tetap sangat optimis terhadap prospek jangka panjang untuk klub. Begitu kami berhasil melewati apa yang tidak diragukan lagi, salah satu periode paling luar biasa dan ujian dalam sejarah setelah 42 tahun MU, tutur Woodward menambahkan. Berita selanjutnya, tujuan Mata isyaratkan ingin bertahan lebih lama di MU. Gelandang MU tujuan Mata isyaratkan bakal bertahan lebih lama di Old Trafford. Juan Mata membuat keputusan mengejutkan pada tahun 2014 dengan pindah dari Chelsea ke MU. Pada saat itu Mata merupakan andalan di sektor tengah The Blues. Saat ini kontrak pemain asal Spanyol itu tinggal menyisakan 1 tahun lagi di MU. Untuk itu, Setan Merah segera memutuskan apakah akan meranjang masa bakti atau melepas sang pemain. Selama berseragam MU, lulusan Akademi Real Madrid itu sudah hampir membukukan 250 penampilan. Dalam suatu kesempatan, Mata mengaku ingin bertahan lebih lama di MU. Ia ingin mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk membela The Red Devil. Rasanya seperti berjalan sangat cepat. Rasanya seperti waktu berlalu. Saya tidak tahu itu akan menjadi pertandingan ke-250 saya. Tetapi saya merasa bangga, kata Mata. Ketika Anda memainkan laga pertama, Anda merasa seperti berada di awal yang baru. Momen yang sangat menyenangkan dalam hidup Anda bermain untuk klub ini. Saya tidak ingin berhenti di sini, saya ingin terus berjalan dan pergi. Dan terus menambahkan laga-laga dengan jersey United, tutur Mata. Sebelumnya Mata mendukung langkah MU untuk membeli Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Pemain berusia 32 tahun itu menilai Sancho merupakan sosok pemain sayap yang pas bagi MU. Berita selanjutnya itu Ryan Giggs memuji kebijakan transfer Solskjaer di MU. Legenda MU yaitu Ryan Giggs memuji kebijakan transfer oleh Gunnar Solskjaer. Menurut Giggs, 2 transfer terbaik tim Setan Merah ialah Daniel James dan Bruno Fernandes. Pelatih timnas Wales ini senang dengan pekerjaan yang dilakukan mantan rekan setimnya itu. Giggs menyoroti hadirnya Bruno Fernandes di Old Trafford, bahkan menyamakan transfer pemain asal Portugal itu dengan Eric Cantona dan Robin van Persie. Sementara untuk Daniel James, Giggs telah memperhatikan pemain berusia 22 tahun itu sejak di Swansea City. Dia bukan hanya pemain yang berbakat, tapi punya karakter yang sangat bagus dan mudah solid. Dia menunjukkan peningkatan dan itulah yang saya lihat selama 18 bulan terakhir, kata Giggs kepada MU TV. Setiap kali saya menontonnya di Swansea, dia menjadi lebih baik dan punya awal yang bagus dalam karirnya di MU, tegasnya. Saya pikir itulah yang Ole coba lakukan selama beberapa bulan terakhir. MU memiliki beberapa pemain berkarakter yang sangat bagus, kata Giggs menambahkan. Sebelum semua ajang dihentikan karena virus corona, MU tidak terkalahkan dari 11 pertandingan pada semua kompetisi. Menurut Giggs, itu adalah bukti Solskjaer membawa MU berada di jalan yang tepat. Sayang sekali kami harus menghentikan musim ini untuk sementara, katanya. Ole mulai manajerialnya dengan sangat baik.
dan pemain baru sangat mengesankan. Mereka telah membuat perubahan untuk tim. Fernandes, kami telah melihatnya selama bertahun-tahun, pemain yang membuat efek besar di tim, kata Giggs. Berita selanjutnya itu Liverpool saingi Manchester United dapatkan Rabi Matondo. Liverpool kabarnya membidik Matondo meski Werner masih menjadi target transfer mereka. Liverpool dikabarkan siap bersaing dengan rival abadi mereka yaitu MU dalam perburuan winger Schalke 04 yaitu Rabi Matondo. Pemain asal Wales berusia 19 tahun itu disebut-sebut akan kembali ke Liga Inggris setelah meninggalkan City pada tahun lalu. Matondo belum pernah bermain untuk tim senior The Citizen, tapi ia tampil 19 kali untuk Schalke di ajang Bundesliga Jerman sejak Januari 2019. Matondo jadi incaran sejumlah klub Liga Premier Inggris. The Red Devils kabar membidik sang striker sebagai alternatif yang lebih murah untuk pemain Borussia Dortmund yaitu Jadon Sancho. Namun dilansir Liverpool Echo, The Reds siap bersaing dengan MU untuk mendapatkan Matondo, meski bintang Leipzig Timo Werner masih menjadi target transfer mereka. Matondo tampil sebagai pemain pengganti di babak kedua ketika Schalke kalah 4-0 di tangan Dortmund akhir pekan lalu. Berita selanjutnya itu Solskjaer sebut Alexis Sanchez dan Lukaku apel busuk di MU. Manajer MU itu Ole Gunnar Solskjaer mengklaim atmosfer di Old Trafford sudah jauh lebih baik selepas Alexis Sanchez dan Romelu Lukaku pindah ke Inter Milan. Romelu Lukaku dan Sanchez mendarat di Giuseppe Meazza secara bersamaan pada musim panas tahun lalu. Solskjaer menyebut kedua pemain itu sebagai apel busuk di MU. Lebih baik ada lubang di skuad saya daripada memiliki seorang brengsek. Kepribadian sangatlah penting. Kami adalah tim dalam sebuah lingkungan tim, kata Solskjaer. Tentunya pemain memiliki pemain yang punya ego, tapi dia harus bisa beradaptasi. Yang saya tidak suka tahun lalu, ada beberapa agenda personal yang tak bisa diotak-atik sampai libur musim panas. Ego tiap pemain pasti ingin bermain lebih banyak, tapi kalau mau sukses, harus bisa beradaptasi dengan kebutuhan tim. Harus siap dimainkan pada saat yang berbeda. Musim ini untungnya sudah tidak ada lagi apel-apel busuk, ujar Solskjaer mengacu pada Lukaku dan Sanchez. Berita selanjutnya itu Solskjaer tak akan sungkan depak pemain brengsek di MU. Manajer Manchester United itu Ole Gunnar Solskjaer menyebut tidak akan sungkan-sungkan mendepak pemain-pemain yang menjadi benalu di skuadnya. Solskjaer saat ini memiliki kewenangan penuh di MU. Ia sudah diangkat sebagai manajer permanen Setan Merah, setelah sebelumnya berstatus sebagai caretaker United. Sejauh ini Solskjaer tidak kenal kompromi di timnya. Ia sudah menyingkirkan beberapa pemain seperti Lukaku, Smalling, Sanchez, dan Fellaini. Solskjaer menyebut bahwa ia sama sekali tidak keberatan menyingkirkan pemain-pemain bintang tetapi jadi benalu di timnya. Saya lebih memilih ada lubang di tim saya daripada memiliki seorang pemain yang brengsek, buka Solskjaer kepada United We Stand. Solskjaer percaya harmoni tim adalah sesuatu yang sangat penting dalam timnya. Untuk itu, pemain-pemain yang mengacu keharmonisan timnya bakal dia depak tanpa ragu. Saya rasa kepribadian pemain itu penting, karena itu berpengaruh dalam lingkungan tim ini. Saya tidak keberatan pemain saya memiliki ego, namun mereka harus bisa beradaptasi dengan tim ini. Ada hal yang lain yang tidak saya sukai tahun lalu. Ada beberapa pemain yang punya agenda personal yang tidak bisa diselesaikan hingga musim panas dan itu mengganggu tim ini. Solskjaer menyebut sangat puas dengan tim MU saat ini. Kondisi internal tim sudah jauh lebih baik. Di bulan Maret 2019, fisik dan mental pemain saya mengalami kelelahan. Kami juga mendapatkan sejumlah cedera dan para pemain kami mulai berpikir hal-hal yang negatif. Saat ini mereka sudah mampu berpikir secara positif. Tentu ada pemain yang ingin bermain lebih. Namun jika mereka ingin timnya sukses, maka semua pemain harus siap bermain kapanpun. Saya merasa tim kami saat ini tidak diisi oleh pemain yang buruk, ujarnya. Performa MU sebelum kompetisi ditangguhkan cukup impresif. Mereka meraih 11 laga tanpa kekalahan, di mana mereka mencetak 29 gol dan kebobolan 2 gol saja. Berita terakhir yaitu ambisi Barcelona rekrut Diogo Dalot bakal sulit terwujud. Barcelona santer dikabarkan tengah mengincar bek kanan MU yaitu Diogo Dalot pada musim panas tahun ini. Namun seperti dilansir ESPN, rencana Barca meminang Dalot dari MU bakal sulit terrealisasi. Dalam beberapa pekan terakhir, Rochelles diberitakan tengah berburu bek kanan baru. Barcelona mencari kandidat pengganti Nelson Semedo yang disebut-sebut ingin hengkang dari Camp Nou. Satu di antara nama yang dirumorkan bakal masuk daftar belanja El Barca adalah Diogo Dalot. Blaugrana kepincut dengan performa pemain berusia 21 tahun itu bersama MU. Akan tetapi Barcelona bahkan gigit jari dalam usahanya merekrut Dalot. Pasalnya tim Setan Merah tidak berminat untuk menjual bek asal Portugal itu ke klub lain. Manajer MU itu Ole Gunnar Solskjaer tidak mengizinkan Diogo Dalot pergi pada musim panas nanti. Pasalnya Solskjaer memiliki opsi yang terbatas di sisi kanan pertahanan The Red Devils. Oleh karena itu Solskjaer enggan melepas sang pemain ke klub lain, termasuk Barcelona.
Selain itu, manajer asal Norwegia itu juga suka dengan keluasan Dalot sebagai pemain di posisi bek kiri. Seperti dilansir ESPN, Diogo Dalot juga tidak berminat meninggalkan Old Trafford pada musim panas nanti. Dia merasa percaya diri bahwa bisa bermain untuk tim setan merah, meski harus bersaing dengan Aaron Wan-Bissaka untuk menjadi starter. Dalot dikabarkan tidak patah arang dan siap berjuang untuk merebut tempat utama sebagai bek kanan MU pada musim depan. Kontrak Diogo Dalot bersama MU juga masih cukup panjang. Dia masih akan membela Manchester United hingga 30 Juni 2023 mendatang. Kayaknya sekian aja info Manchester United kali ini. Tentunya mohon maaf apabila ada suara-suara yang mengganggu di latar ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan info selanjutnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.